Pernah dengar nggak, Van, ada istilah the law of attraction, ada hukum tarik Belum pernah menarik. dengar tuh, barusan doang. Kenapa itu, Gini Bang? contoh yang paling gampang, Ivan datang ke masjid, Ya, begitu mau masuk naruh sendal nih, tapi Ya. ragu sendal gue hilang apa kagak. ya, nih? ya, ya, Nah, ya. akhirnya Hilang. begitu keluar beneran hilang gitu ya. Itu kan ada hukum tarik menarik sebetulnya di dalam pikiran kita yang positif. Alam menjawab apa yang ada di pikiran kita. Iya, Seperti itu dan ya. alam itu kan selalu memberikan yang lebih banyak dari kita. Coba misalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, alhamdulillah. Saya termasuk Siapa, makhluk yang Irfan? Sa- Irfan. Astagfirullah. Masya Allah. Ya Allah, Bang, Siapa emang yang beri salam? kirain ada makhluk di Saturnus memberikan salam kepada saya yang ada di bumi. Enggak, saya dari jalan memperhatikan, Masya Allah, Irfan ini seperti orang sedang mengamati sesuatu ini. Apa nih yang lagi diperhatiin? Lagi tertarik dengan penciptaan alam semesta ini, Bang. Ini pikir-pikir ya, kalau dilihat nih dalam buku ini nih, dari segi ukuran aja nih, bumi yang begitu luasnya yang kita tempatin, ternyata kalau di tata surya itu sangat kecil. Kecil banget ya. Kecil, belum ada yang matahari. Matahari sudah besar. Ternyata di alam semesta lain ada matahari lain lagi. Masya Allah. Subhanallah, Allah itu benar-benar maha besar ya, Allahu Akbar. Begitulah sebetulnya. Itu proses penciptaan alam raya itu menurut Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu seperti apa ya, Pak? Iya, jadi kondisinya sebetulnya ketika Al-Quran itu menjelaskan, ini kan mau menunjukkan betapa kecilnya kita, betapa besarnya Allah gitu ya. Iya, iya. Maha besar Allah. Jadi yang tadi Irfan sebutkan itu di dalam penciptaan semesta raya, Ya. misalnya di dalam surah Al-A'raf ayat 54, Allah Ta'ala berfirman begini, Fan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Tunduk semuanya, Van. Dan begitu teratur, by design. Kalau satu sama lain tidak tunduk, chaos. Yang terjadi adalah kehancuran semesta. Bukan cuma di atas, kita yang di bumi hancur. Itu sih nggak ada kukunya alam semesta ya. Jadi kebayang ada manusia yang sombong banget dibanding dengan kekuasaan Allah. Nggak ada apa-apanya banget. Maka ya. sesekali mungkin perlu nih pengamatan langsung seperti yang Irfan lakukan, atau kita mungkin perlu ke planetarium begitu Betul, ya. itu buat Menyaksikan itu ya. miniaturnya lah, miniatur angkasa luar semacam ini. Ya, saya juga pernah baca sedikit katanya alam semesta itu ada apa seperti membentuk mawar merah apa Big Bang Ya, nebula namanya nebula ya. seperti itu. Ternyata dalam Al-Quran juga ada. Nabi Muhammad dulu pernah menyampaikan, ternyata beberapa ratus tahun kemudian berketahuan oleh ilmuwan kita. Itulah hebatnya ya. Berarti Itulah Nabi Muhammad- kajian yang Irfan lakukan nih, astrologi atau Iya. astronomi itu sesuatu yang harus terus dilakukan. Karena begini, Allah itu menciptakan semesta raya ini kan secara detail, sempurna, dan by design. Jadi sebetulnya ketika kemudian orang belakangan secara astrologi menemukan teorinya atau bentuknya, teorinya sudah ada di dalam Al-Quran. Itulah kenyataan yang sebetulnya akan membuka iman banyak orang ketika menyaksikan semesta. Nah, tapi ngomongin tentang Allah itu sudah mendesain apapun yang diciptakan di alam semesta kita ini. Ya. Nah, yang dekat dengan kita adalah misal matahari dan bulan. Itu apakah Allah menciptakan matahari dan bulan itu benar-benar diciptakan untuk manusia, supaya manusia tinggal di bumi itu dengan sejahteranya atau bagaimana ya, Bang? Kita akan bicara mungkin lebih kepada fungsi ya, supaya Ya. ternyata Allah menciptakan bulan buat apa dong buat Ya, kita. betul. Karena itulah kemudian ketika Al-Quran ini memberikan begitu banyak pelajaran kepada kita. Misalnya ada satu ayat kan yang kemudian Allah menyatakan tentang fungsi-fungsinya itu. Di antaranya Allah mengatakan, Faliqul isbah wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk istirahat. Coba sekarang peredarannya begini. Begitu pagi datang, malam tertutup kan? Ya. Malam hilang.
Pagi datang, malam tergantikan. Malam untuk istirahat, pagi untuk mulai kita bekerja. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa fungsi berikutnya adalah matahari dan bulan, bintang gemintang sebagai apa? Sebagai yang disebut dengan husbana. Media kita untuk menghitung, ada kalender. Iya benar-benar. Ini kalau kita di dunia tanpa perhitungan waktu dengan tidak ada kalender, aut-autan gimana mau janji sama teman kan, mau ketemu tanggal berapa, jam berapa, kita Iya bingung. betul-betul. Jadi emang benar-benar diciptakan untuk manusia itu juga ya. Betul sekali. Luar biasa. Betapa sayangnya Allah kepada manusia ya. Nah tapi ngomong-ngomong di alam semesta ini cuma manusia aja nih yang diciptakan. Yang dalam bentuk wujud seperti kita, maksudnya yang kau yang malaikat itu segala macam itu sih udah ada. Ya. Yang wujud seperti kita, jangan jawab dulu deh, coba ya. Aku cari tahu di sini. Coba. Nggak ada. Bener ada nggak sih makhluk seperti manusia seperti ini gitu? Ada nggak ya? Kan itu disebutkan di dalam Al-Quran ada istilah dawab, semacam binatang melata yang jalannya melata seperti itu. Tapi kan tidak ditentukan atau tidak disebutkan adanya di Mars atau di Jupiter atau di Pluto atau di mana begitu ya. Nah. Tapi yang pasti kita ini berada di planet bumi yang Allah sediakan di tempat ini gitu. Tapi gini Bang, kalau kita ngomongin soal manusia, ngomongin planet bumi, leluhur manusia itu kan Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya. Itu tuh kan tinggalnya tuh di di surga. Sampai satu kejadian mereka melanggar aturan Allah untuk tidak memetik buah huldi, kalau nggak salah ya. Mereka melanggar, akhirnya diturunkanlah ke bumi. Nah, apakah itu sudah direncanakan oleh Allah? Atau misal kalau mereka nggak makan, berarti kita semua turun dari Adam itu semua di surga. Gimana tuh? Dan terus kenapa harus di bumi? Kenapa nggak di Pluto diturunin atau di matahari yang lebih besar? Terbentuknya nggak kayak begini kalau di Pluto ya. Panas gitu-gitu di sana. Gimana ya? By design Allah yang punya aturan, Allah yang punya urusan, Allah yang punya maksud. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang paling mengetahui tentang maksud-maksud skenario penciptaan. Tetapi kita diberikan cara untuk bisa mengambil telaah dan kesempurnaan fikir terhadap itu. Bumi ini adalah perwakilan dari kehidupan dunia. Dunia itu sesuatu yang menghinakan, sesuatu yang rendah, sesuatu yang harus dibawa meninggi kembali menuju surga yang Allah sediakan. Kira-kira skenarionya dari surga menuju bumi harus menuju surga lagi. Nah, proses itu supaya anak-anak Adam juga sama dengan kakek moyangnya, ada proses yang kemudian dijalani. Ujian, ada tantangan, ada godaan, ada cobaan. Ntar manusia ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Kira-kira itu hikmah yang bisa kita ambil dari mengapa Adam diturunkan ke bumi begitu. Jadi itu adalah salah satu skenario Allah juga ya. Kita Gitu bisa ya. mengambil hikmah semacam itu. Mungkin manusia juga sebetulnya kalau kita berandai-andai kita tidak diturunkan ke bumi, mungkin di sana juga di surga juga enak, tapi nggak seasik di bumi. Dalam asik maksudnya gini, kenikmatan sedikit demi sedikit justru kita lebih menghargai kayak di bumi seperti ini ya, dan menerima ujian-ujian untuk menuju ke surga lagi. Kalau cuma di surga doang, bukan cuma sih, aduh ngomongnya takut salah nih. Kayaknya ya gitu ya, kita syukuri Iya, aja betul. Kita ya mensyukuri apapun yang nikmat terjadi ya. yang ada, dan memang kita harus mengorientasikan surga dalam hidup kita supaya tahu tujuannya mau kemana nanti begitu kan ya. Iya. Dan pedoman untuk menuju surga itu adalah adanya di Al-Quran. Tapi itu. by the way, Iya. surganya itu ada di mana? Emang lagi kebayang surga ada di langit ya, Van? Iya, aku ngomongnya kok ngomong mikir surga berarti ada di langit. Iya, padahal kata Rasulullah surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bibalin nas. Surga itu mata nggak pernah ngelihat, telinga nggak pernah dengar, hati nggak pernah terlintas. Jadi tempatnya di mana? Serahin sama Allah. Tapi by the way memang kelihatan ya, kayaknya setiap orang bicara soal surga kayaknya ada di atas. Iya, di atas awan gitu, ada istana gitu, keren, kebayangnya seperti itu. Tapi kalau kita kan tadi ngomongin tentang terciptanya alam semesta ini. Nah, hancurnya kapan skenario Allah? Apakah ada di Quran? Kan gosipnya katanya 2012, berarti tinggal nunggu hari kok gini sih. Iya, ya. Ya. Bahkan ada ditemukan berbagai macam gugusan-gugusan di atas sana yang akan berbenturan dengan bumi. Ada itu katanya planet ditemukan apa Nibiru gitu Planet namanya gitu, Nibiru, katanya ya. 2012 akan berbenturan, akhirnya kiamat jatuh segala macam. Gimana ya? Nah, kalau bicaranya soal the end of the day, yang akhir dari kehidupan itu adalah disebut kiamat, tentu ilmunya di sisi Allah yang tahu itu. Tetapi kalau kita berbicara tentang fenomena alam,
ketika terjadi komet melesat misalnya, kemudian ada benturan-benturan benda di angkasa luar yang kemudian ngefek ke bumi, seperti jatuhnya komet itu kan berarti memberikan efek ya ke bumi itu. Nah, segala sesuatu itu peristiwa alam yang Allah tetap atur dengan desain yang sudah sempurna. Belum terjadi sebelum kiamat ditetapkan akan terjadi gitu. Tetapi yang harus kita pikirkan sebagai makhluk bumi nih Van, apa sih yang kemudian akhirnya memberikan efek di dalam kehidupan bumi? Ketika ekosistemnya berubah, berarti kan ada akibat yang akan diberikan. Contoh misalnya, sekarang itu lapisan ozon semakin menipis. Akibatnya apa yang disebut dengan global warming? Bumi makin panas lagi, Bumi cahaya semakin matahari nggak ada yang panas, menyaring lagi. betul. Jadi ya gimana nggak hancur kalau matahari juga udah. Nah makanya langsung. perlu keseimbangan sebetulnya antara manusia dengan alam itu yang perlu iya. kita perhatikan betul itu. Tapi alhamdulillah kalau kampung kita sih penghijauannya juga luar biasa ya. Ada buah-buahan baru dipetik dari tetangga buat abang. Bukan dari pasar ya? Bukan petik nih. ya. Bentar ya bang. Alhamdulillah. Bang, dulu zaman Nabi, apakah ada cerita Nabi berinteraksi seperti alam seperti apa gitu? Ada nggak sih bang? Nabi itu luar biasa, sampai ketika beliau berjalan saja kemudian ada duri yang menghalangi perjalanan manusia, diminta oleh Rasulullah untuk dihindarkan duri itu karena akan melukai. Ada kondisi-kondisi yang kemudian Nabi mengajarkan kepada kita umatnya untuk betul-betul membuat sebuah jalur yang lurus dalam perjalanan hidup. Sehingga dalam soal hubungan dengan alam saja Nabi sudah mengingatkan tentang konsep kebersihan. Ya. Ada hadis yang sangat populer itu dari kecil kita hafal. An-nadofatu minal iman. Nah, kebersihan sebagian dari iman. Apal doang. Jadi betul-betul ketika kita mengatakan aman tu billah, beriman kepada Allah, ya salah satu manifestasinya adalah dengan cara melakukan kebersihan, interaksi yang positif dengan alam seperti itu. Tapi dulu kalau nggak salah ada cerita Nabi, benar nggak sih yang Nabi jalan terus pohon-pohon tuh melindungi Nabi dari panasnya matahari gitu? Apa itu sekedar cerita aja tuh gimana sih? Ya itu bagian dari mukjizat Rasulullah. Tapi benar ya itu ya? Benar terjadi, bahkan awan juga memayungi langkah Nabi sehingga kan? tidak terkena terik matahari. Jadi istilahnya kalau ketika Allah ingin melindungi umatnya siapapun itu kan sebetulnya kan, dia akan mengutus alam untuk melindunginya gitu kan? Contoh kayak gini, tsunami pas di Aceh. Betapa banyak orang-orang yang di antara ribuan jutaan orang meninggal, dia bisa selamat. Ternyata dia seorang yang soleh. Masjid bisa nggak hancur karena Allah ikut berbicara di dalamnya. Mungkin begitu ya bang ya? Pernah dengar nggak Van, ada istilah the law of attraction, ada hukum tarik Belum pernah menarik. dengar tuh, barusan doang. Kenapa Gini, tuh bang? contoh yang paling gampang, Ivan datang ke masjid, Ya. begitu mau masuk naruh sendal nih, tapi Ya. ragu sendal gue hilang apa kagak. Ya, nih? ya, ya, ya. Akhirnya Hilang. begitu keluar beneran hilang gitu ya. Itu kan ada hukum tarik menarik sebetulnya di dalam pikiran kita yang positif. Alam menjawab apa yang ada di pikiran kita. Iya, Seperti itu dan ya. alam itu kan selalu memberikan yang lebih banyak dari kita. Coba misalnya ada pohon mangga, Ivan lempar dengan satu batu, ngasihnya berapa? 5 bangga. Bisa 5 mangga gitu kan. Dan ditimpukin sama yang punya mangga. Nggak pakai seperti izin ya soalnya. Tapi itu ya tadi ya yang dihubungkan dengan Nabi dilindungin itu dengan peristiwa tsunami di Aceh saat itu ada kiamat buat orang Aceh, maksudnya kiamat kubro juga sih sebetulnya. Ya gitu Allah berbicara di dalamnya ya. Iya, jadi memang begini, kenapa misalnya Allah menyatakan di dalam Al-Quran tentang fungsi kita untuk menjadi pemakmur bumi. Ada istilah ketika Allah sudah membuat sebuah perdamaian di atas muka bumi, jangan kau hancurkan, jangan kau rusakkan. Ini kan dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Yang ketika Allah sudah membuat perdamaian di atas muka bumi, Allah sudah menciptakan bumi dengan begitu bagusnya, ekosistemnya tertata dengan rapi, didesain begitu teratur. Tapi kemudian banyak orang yang merusaknya. Al-mufsidun disebutnya, orang-orang yang merusak tata bumi yang sudah sangat teratur. Aduh, aku nggak mau deh jadi orang yang merusak bumi. Ini aja sekarang, apa yang harus kita lakuin hari ini supaya menyelamatkan bumi? Kesadaran diri, Pak, bahwa kita bagian dari alam ini. Kan bahwa Allah menciptakan seluruh alam untuk kepentingan juga manusia ya. Kita bagian dari alam ini. Kalau kita mau tetap mendapatkan kehidupan yang positif di alam ini dengan bumi yang tetap dirawat dengan baik, dengan lautan yang tetap bekerja dan berfungsi dengan positif gitu, maka berikan yang terbaik buat alam.